aja. Allah ya Karim. Pun saya teruskan. Lah, tanda kalau amaliyah saya itu ada kepentingan nafsu, tandanya apa? Di dalam hati saya ada rasa, ada iman, merasa diri saya yang bisa melakukan ini. Berarti Allahnya kan kita lalaikan, Pak ya. Allahnya kita lalaikan. Entah kita gadaikan atau gimana itu. Lah, inilah yang ku maksud, amal perilaku apapun yang timbul dari diri saya ada kepentingan nafsu. Contoh, saya sholat, Pak. Dalam hati saya pengen olehnya saya sholat itu tidak dimasukkan neraka, bahkan dimasukkan surga. Aku tanya, surga neraka itu makhluk napa mboten? Makhluk. Itu kan yang menciptakan kan Allah. Tapi hatiku bergantung terhadap makhluk. Tidak ada ta'alluq ruhaniyah saya, tali ini langsung pada Allah. Tidak ada. Dengan bentuk keyakinan saya dalam hati saya itu, olehnya saya bisa melakukan sholat karena diri saya sendiri. Tidak ada hubungan tali hati berupa iman pada Allah, tidak ada. Sehingga jangan heran Bapak Ibu, ketika saya sholat, hati ini dipenuhi dengan dimasuki oleh nafsu. Akhirnya nafsu mengajak saya untuk berbuat jelek pada Allah dengan bentuk melalaikan pada Allah. Akhirnya ingatlah saya istri, ingatlah sama anak, ingatlah sama pekerjaan, ingatlah pada urusan-urusan selain Allah. Ini fakta dan tidak bisa dibantah. Siapapun kita, apapun status kita, pasti seperti itu, Pak. Manakala ruhaniyah kita tidak dibangun. Padahal ini yang terpenting. Menurut Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Akhlak itu tidak hanya jasmani, juga ruhani. Akhlak istimaiyah jasmani, akhlak ruhaniyah ilahiyah itu akhlak ruhani. Sehingga ketika saya sholat, hati saya tidak bisa, Mbak, ma'rifat Allah tidak bisa, nggak bisa. Lah, saya hadir di tengah-tengah umat, tugas saya, status saya nadhirum mubin. Saya hanya menyampaikan perkara-perkara yang hak. Ini urusan umat menolak, itu tidak saya salahkan, karena beliau-beliau juga punya hujjah, punya pendapat miturut imannya masing-masing. Rasulullah Muhammad juga ditegur Allah, tidak ada paksaan Muhammad, umatmu harus menerima ajaranmu, enggak, la ikraha fiddin. Ajaran yang diemban Rasulullah adalah qad tabayyana rusdu minal ghoi. Ajaran yang ruhaniyah kita asalnya gelap terhadap Allah disebabkan karena hawa nafsu yang setiap saat dan waktu bertengger di dalam hati kita, itu dikeluarkan. Kita masuk terhadap zona ajaran yang penuh hidayah pada Allah. Tetapi saya katakan, ini ajaran tidak boleh dipaksakan. Ingat dalam surah Al-Anbiya, ketika Nabi Yunus
meninggalkan kaumnya disebabkan karena kaumnya menolak ajaran beliau, Nabi Yunus ditegur dan dihukum Allah dengan bentuk dimakan ikan paus atau ikan hiu karena meninggalkan, Pak. Mohon maaf, saya pun sejarah 2007 saya diusir dari kampung saya, jujur Pak, diusir karena saya menyampaikan dinul haq ini, pendidikan ruhaniah ini di tengah-tengah masyarakat umum. Cuman pada saat itu saya tidak mau meninggalkan, karena saya juga ditegur Allah tidak boleh keluar. Muhammad, jangan kau bersedih terhadap umatmu tatkala umatmu itu ada yang menolak ajaranmu, jangan. Akhirnya ketika beliau masuk di dalam kaum Taif, beliau tidak hanya ajarannya dicaci maki, dikatakan sesat, beliau pun dicidrai, dihantam kotoran onta, dihantam batu, sampai beliau pelipisnya berdarah. Saat itu juga malaikat Jibril menawarkan diri untuk membumi hanguskan kaum Taif. Bagaimana jawab Rasulullah? Jangan. Maklum, dia belum mengerti. Gitu Pak nih. Orang dekat jenengan, anak apa istri apa suami manakala menolak, jangan dibenci. Jangan. Karena belum mengerti. Tur juga jangan ditinggal. Suara sumbang di belakang, Gus, ditukar aja. Kalau istri nggak mau ikut seiman, ditukar yang ya jangan begitulah. Ya kalau Lombok Pak nih bisa ditukar, janganlah. Terus bimbing aja lah, terus. Rasulullah memberikan teladan Pak. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tidak Pak. Beliau jawab terhadap malaikat Jibril, biar Bril barangkali nanti kapan hatinya dapat hidayah dan atau generasinya anak-anaknya menjadi pengikut aku. Jangan begitu ya Pak Rasulullah. Kalau kita bagaimana Pak? Lipas saja lagi tuh, tinggalkan saja lagi tuh, cari lagi katanya. Nabi Yunus tidak hanya meninggalkan umatnya yang menolak, tetapi beliau juga berdoa memohon pada Allah supaya dihancurkan umat yang seperti itu. Itu Nabi Yunus dan para nabi-nabi yang lainnya kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sejarah semua dihapus, dihancurkan Allah. Umat Nabi Musa, umat Nabi siapapun itu dihancurkan. Karena beliau berdoa, buat apa? Hancurkan saja ya Allah. Ya dihancurkan. Tapi Rasulullah Muhammad. Inilah alasan mengapa satu-satu nabi atau rasul yang bisa memberikan syafaat terhadap umatnya besok di yaumil qiyamah secara pandang sudut syariat itu hanya Rasulullah di sini Pak. Karena Rasulullah punya pendapat, sekarang dia menolak barangkali nanti dia dapat hidayah, mau tidur dia angen-angen. Iya, saya juga ada ruhaniyah, sholat saya juga asal-asalan dan lain sebagainya. Kita tidak tahu Pak.
Makanya pada saat detik kapanpun manakala ada yang menolak, sampean kasih maklum, ya, sampean kasih maklum. Sudah wajar toh Pak. Manakala ada orang buta berjalan, di depannya ada cagak atau tembok, terus tertabrak, maklum toh Pak nggih? Karena buta. Mata hati kita, ainul basyirah, mata ruhaniyah kita Bapak Ibu, oleh karena sementara waktu masih tertutup, terhijabi oleh sesuatu selain Allah, sehingga ruhaniyah kita tidak bisa makrifat pada Allah, iku maklum manakala sholat ini masih kelingan selain Allah, masih teringat selain Allah, maklum. Cuman harus kita kasih solusi, harus kita kasih pengajaran. Urusan diterima atau tidak udah bukan urusan kita. Bapak Ibu, berarti kedudukan manusia di mata Allah, manakala kita masih hanya membangun jasmania saja lewat hukum syariah, yun sewu, mohon maaf, ruhaniyah kita itu tidak bisa makrifat Allah. Pak, saya tidak bicara inisial, enggak. Lebih baik saya contohkan pada diri saya sendiri. Coba ayo diangan-angan dengan hati. Saya tidak akan bisa Pak waktu sholat bisa melihat Allah, itu nggak bisa. Hati saya untuk teringat hanya pada Allah tidak bisa. Pasti terus teringat terhadap selain Allah, karena kita posisi masih menjadi budaknya hawa nafsu. Nafsu membudak kita sangat pintar. Didangkanlah kita wazayyina linnasi hubbus syahawat, kesenangan duniawi ya di hadapan kita Pak. Akhirnya teringatnya hati kita tidak pada Allah, tetapi diplesetkan nafsu, teringat hati kita pada selain Allah, yaitu persoalan yang ada kaitannya dengan hubungan dunia. Wa yasudduna an sabilillah. Kita dihalang-halangi Pak. Ketika sholat ruhaniyah kita dihalang-halangi oleh nafsu, supaya tidak bisa teringat pada Allah dalam kurung makrifat Allah, tidak, nggak boleh. Nafsu tidak memperbolehkan kita. Makanya dalam surah Ibrahim ayat 3 Allah katakan wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kita ditekan untuk bercinta ruhaniyah kita ini dengan kesenangan dunia. Sebab kalau sudah masuk di situ wa yasudduna an sabilillah, mudah ruhaniyah ini menghalang-halangi kita untuk pada Allah, mudah. Wa yabghunaha iwaja, di situ kita akan selalu diharapkan oleh nafsu untuk bengkok, tidak terus menuju kembali kepada Allah. Padahal sudah dikatakan ulaika, mereka ini nafsu ini adalah dhalalum mubin, mereka adalah tersesat yang amat jauh. Siapa? Nafsu itu tadi. Paham Pak nggih? Wis. Jadi kedudukan kita sebagai manusia di mata Allah, manakala saya masih membangun jasmani saja, sampai kapanpun kita tidak bisa mengesahkan Allah.
Sehingga masih ada dua, ada yang menyembah, ada yang disembah. Dan ini tidak salah miturut kacamata syariah. Sehingga kalau kita bicara bahasa hidup, kita manusia hidup itu karena dihidupi oleh Allah. Logika bisa diterima. Lah Allah menciptakan kita, menghidupkan kita itu hanya satu, supaya kita mau menyembah pada Allah. Jasmani sudah benar, cuman ruhani kita itu, Pak, ruhani kita itu manakala tidak mengikuti kesempurnaan teladan Rasulullah, mohon maaf sekali lagi, miturut pendapat saya kurang benar. Bukan berarti nggak benar loh, kita di syariat jasmani ini sudah benar, tapi menurut saya kalau hanya berhenti ini itu kurang benar. Letak kurang benernya bagaimana? Satu, kita manusia pasti ada ruhaniyah, dan ruhaniyah dari Allah nanti kembali kepada Allah. Kalau kita bicara ruhaniyah, hubungannya dengan cinta, Pak, cinta pada Allah. Makanya Allah sampaikan terhadap kita sebagai umat lewat baginda Rasul, lewat sumber yang benar yang tidak bisa dibantah adalah Al-Quran. Allah katakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Pun iki sampean pegang Ali Imran 31, Pak. Katakan Muhammad, apabila cintamu itu betul-betul diterima oleh Allah, cinta di ruhaniyah nih gitu, Pak, ruhaniyah apa? Ikuti Muhammad. Iki kalau Allah sing dawuh. Tapi di sini Rasulullah yang diperintahkan dawuh oleh Allah. Ali Imran ayat 31. Apabila cintamu ingin diterima oleh Allah, ikuti saya, kata Rasulullah. Kita harus mengikuti Kanjeng Nabi. Jangan setengah-setengah kita mengikuti Rasulullah, Pak. Jangan jasmania saja, tetapi juga rohaninya. Mengikuti Kanjeng Nabi jenengan dari sisi mana saya mengikuti panjenengan? Kalau diteruskan dalam satu pertanyaan, Bapak Ibu, kalau kita sudah berbicara masalah cinta terhadap Allah, itu kedudukannya itu di ruhaniyah, bukan jasmani. Kalau jasmani cinta kita itu terhadap sesama makhluk. Kalau ruhani cinta kita bertemunya terhadap Allah. Kalau boleh saya katakan, kekafahan Rasulullah, kesempurnaan Rasulullah itu tidak hanya di pembangunan jasmani, juga pembangunan rohani. Dengan apa kita membangun rohani? Bapak Ibu, kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkhulu fisilmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan sempurna. Kesempurnaan Islam itu kita harus melihat Rasulullah. Apa? Tidak hanya syariat, thariqah,
juga hakikat sampai makrifat. Syariah kita dididik oleh Rasulullah untuk jasmani, hakikat kita dididik Rasulullah terhadap rohani supaya bisa mencapai makrifat pada Allah. Al-Anbiya muncul satu kalimat tauhid, la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah Bapak Ibu rumus-rumus, tempat-tempat mengapa kita dianjurkan untuk mensempurnakan keislaman kita masing-masing. Sebab tatkala ruhaniyah kita belum kita bangun, satu pasti kita akan menjadi budaknya hawa nafsu, kedua kita pasti akan muncul sifat karakter yang dilarang Allah. Apa itu? Riya, takabur, sum'ah, hasud dan lain sebagainya. Itu pasti muncul, Pak. Karena di dalam diri kita Bapak Ibu ada sifat dua setiap manusia ini. Basariyah, basiroh. Di dalam setiap diri kita sebagai manusia, Allah letakkan dua sifat. Satu sifat basariyah. Di situ ada nafsu dua, nafsiyah dan amaroh. Manakala kita belum terdidik ruhaniyah kita lewat tuntunan dinul haq yang disampaikan Rasulullah, maka ruhaniyah kita akan menjadi budaknya sifat basariyah, budaknya nafsu. Akhirnya jangan heran muncul riya, takabur, hasud dan lain sebagainya. Manakala kita orang kaya, pasti rumongso kita itu kaya. Lalai hati ini terhadap Allah yang maha memiliki. Itu pasti, Pak. Manakala kita ahli ibadah al-ubad, kita pasti merasa lebih baik daripada orang lain yang tidak patek kelihatan ibadahnya. Itu pasti. Manakala kita menjadi orang alim, mesti merasa lebih pandai dan membodohkan orang lain. Ini tetanda kalau ruhaniyah kita menjadi budaknya hawa nafsu. Yang menjadi alasan yang tidak bisa dibantah, mengapa iblis tidak mau menjalankan perintah Allah bersujud terhadap Nabi Adam, hanya satu, iblis itu merasa lebih baik. Makanya kalau dewe isin temen, Pak, kalau nek ngaji nang di terus jenengan salami diambung, isin kula asline, isin nang Allah kula nih estu, isin kula nih. Sebab yang wajib iyyaka na'budu itu hanyalah Allah. Saya cuman hanya memohon pada Allah, tetapkanlah imanku
untuk tidak merampas sifatmu ya Allah. Begitu aku. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Bahaya loh Pak, bagi saya itu bahaya itu.